Assalamualaikum anak-anak. Semuanya sehat kan? Ayo, siapa tadi pagi yang nggak sarapan? Kalau bisa kita setiap hari itu sarapan sebelum berangkat ke sekolah, supaya kita tetap menjaga kesehatan. Dan sekarang sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, kalian akan ibu absen ya. Ibu absen kehadiran kalian. Dengarkan baik-baik anak-anak. Mula-mula ibu panggil Apika Zahra, hadir? Iya, hadir. Hendra Sukmawijaya hadir. Sakit. Sakit apa, Nak? Ada yang tahu kabarnya Hendra Wijaya? Oh, iya. Sakit perut. Nggak apa-apa, nanti suruh minum obat kawannya ya. Udah, selanjutnya Apika Natania hadir? Hadir. Suci Najwa hadir juga. Ya, bagi yang kurang sehat badannya, mulai hadir rajinlah kita untuk meminum minuman putih ya, minum putih supaya badan kita tetap sehat. Ya, bagus. Udah. Selanjutnya setelah ibu absen kalian akan ibu ya, kita baca doa sama-sama ya. Kita baca doa sebelum kita melanjutkan pelajaran. Ayo ketua kelas, siapkan dulu. Ya, doa dimulai. Rabb Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yasirin amri walu ujatali sisani yap kaul kauli amin. Ya, amin. Sama-sama kita amin ya. Udah, setelah itu, setelah ibu absen, setelah ibu kita baca doa, baru kita melanjutkan nyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membuat pada pagi hari ini kita semakin semangat. Ayo mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riba bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sudah semangat? Ya, kalau sudah semangat, baiklah. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan memulai pelajaran kita tentang benda-benda yang ada di bumi ini ya. Benda-benda yang ada di bumi ini itu ada tiga. Ada yang tahu? Dari pelajaran yang lalu kita hanya mencari garis-garis besarnya saja, yaitu benda ada tiga. Yang pertama ada tahu? Yaitu benda padat. Yang kedua benda cair. Sedangkan yang ketiganya adalah benda gas. Misalnya benda padat, contohnya batu. Lagi, iya, kayu. Terus ini ya, pingsil. Ada lagi contohnya meja, kursi. Meja dan kursi. Nah, itu contoh dari benda padat. Sementara benda cair adalah contohnya air. Selain itu ada lagi benda gas. Nah, nanti benda gas itu adalah, ada yang tahu? Benda gas itu adalah udara, ya, angin atau maksudnya angin, udara sama gas itu sama aja ya, sama aja. Kalau gas itu nggak bisa diraba, hanya dirasa, ya kan? Hanya dirasa. Contohnya seperti tubuh kita yang kita tiup, kita tidak dapat memegangnya atau kita pegang, hanya bisa dirasa. Beda dengan
benda padat tadi bisa kita pegang. Ya, benda kita pegang. Sudah? Nah, sekarang anak-anak coba keluarkan yang ibu suruh semalam. Kalian kan ibu suruh bawa contoh batu, apalagi ini kayu ataupun balon, ya, dan air, serta wadah-wadahnya seperti cangkir, ya, mangkok kecil, ya, mangkok kecil. Itu nanti untuk alat peraga kita. Udah. Sekarang ibu jelaskan sifat-sifat dari benda-benda tersebut. Ya, kita misalkan benda padat dulu lah, benda padat. Benda padat seperti batu tadi, kayu, ya, kayu, pensil dan sebagainya. Seandainya ini kita tempatkan di dalam satu wadah, ia tidak bisa menyerupai bentuk tempatnya, ya. Tidak bisa menyerupai bentuk tempatnya. Beda dengan air tadi. Kalau bentuk air tadi itu benda cair, biasanya dia mempunyai sifat, ya, mempunyai sifat yang mencari dari tempat yang tinggi mencari tempat yang rendah. Itu tadi bentuk dari cair tadi, benda cair tadi. Sementara kalau gas seperti balon, yang semulanya balon ini belum ada udara, dia terasa berat. Tetapi setelah kita isi gas, dia akan menjadi lebih ringan. Itu tadi sifat dari benda ketiganya tadi. Seperti benda padat, ya, benda padat. Ini batu nggak bisa kita potong-potong, ya, benda potong-potong. Sementara kalau kayu masih bisa kita patahkan, atau kita potong. Dia bisa kita masukkan ke dalam suatu tempat, tapi tidak bisa menyerupai bentuk tempatnya, ya. Sementara kalau air bisa dia menyerupai bentuk tempatnya. Nah, kita misalkan, ya, perhatikan anak-anak. Ini apa namanya? Cangkir, ya kan, cangkir. Kita tuang cangkir tersebut, maka air itu akan menyerupai bentuk tempatnya, menjadi seperti cangkir, ya. Kita masukkan ke dalam mangkok kecil. Ini mangkoknya masih kosong. Kita masukkan air tersebut. Nah, tengok, air kan biasanya mencari tempat yang lebih rendah, ya. Dia mengalir ke tempat yang lebih rendah dan menyerupai wadahnya, ya. Itu tadi sifat-sifat dari benda tadi, benda ketiga tadi. Dan ini ada satu lagi benda, ya. Kita misalkan ini sebuah ini tisu, ya. Tisu. Ini tisu, nanti kita peragakan lagi. Ini balon. Kita isi dengan udara atau gas. Gas itu bisa juga berasal dari dalam tubuh kita. Misalnya udara yang kita keluarkan. Nah, kita misalkan ini balonnya, ya. Balonnya. Nah, ini tadi dia agak ada terasa bendanya. Terasa berat, agak berat. Setelah kita isi dengan udara ataupun gas, maka dia akan menjadi lebih ringan, ya, lebih ringan. Ya. Dia menjadi lebih ringan dan bisa diterbangkan. Sementara kalau tadi yang belum diisi sama udara atau gas, dia tidak dapat terbang. Sementara ini sudah diisi dengan gas, dia bisa menjadi terbang. Itu tadi contoh gas. Makin banyak kita isi gas tersebut, maka bertambah ringanlah benda tersebut, ya. Beda seperti batu. Kalau kita masukkan ke dalam air, dia nggak bakalan timbul. Karena apa? Karena berat, ya kan? Karena berat, dan dia adalah benda padat. Sifat dari benda padat, dia tidak bisa timbul kembali, ya. Tidak bisa timbul kembali. Dah, itu tadi, ya. Sekarang ibu kasih contoh lagi. Ini ada yang tahu apa namanya? Iya, bagus. Namanya tisu, ya. Namanya tisu. Ini namanya tisu. Tisu ini dia ringan, ya kan? Ringan. Tisu tadi ringan. Kita celupkan atau kita masukkan ke dalam air.
kita masukkan ke dalam air, maka tisu ini akan menjadi basah. Kenapa bisa basah? Ada yang tahu? Karena tisu ini mempunyai pori-pori dari kertas ini. Air itu masuk ke dalam pori-pori tersebut ataupun ke dalam celah-celah tisu tersebut. Ya, makanya sifat air ini dia menyerap, ya, menyerap ke benda yang lebih ke kering. Itu tadi. Udah, dari yang Ibu jelaskan ini, ada yang kurang paham? Boleh tanya, Nak. Ada yang belum paham? Kalau belum semuanya sudah paham, nanti Ibu tanya ya. Ibu tanya. Ibu tanya satu demi satu. Ada yang mau tanya? Ya, sekarang boleh bertanya. Jangan pada waktu ujian kalian bertanya. Kalau kalian bertanya, bisa Ibu jelaskan kembali. Tapi kalau sedang ujian, kita nggak boleh bertanya. Yang boleh tanya hanya soal atau pengertian yang kalian belum paham. Ada? Ya, kalau misalnya nggak sudah jelas semuanya, kalian Ibu tanya dulu. Ya. Kalian Ibu tanya. Yang pertama, apakah benda yang dapat berubah bentuk jika dipindahkan ke dalam satu tempat ke tempat yang lain? Contohnya apa? Coba. Iya, bagus, air. Air itu benda apa coba? Iya, benda cair. Coba Ibu tanya lagi. Apakah gas memiliki warna? Iya, gas tidak memiliki warna. Benda itu tidak dapat dilihat, hanya dapat bisa dirasa. Dia tidak tahu apakah benda itu warnanya kuning, merah, atau bagaimana. Benda gas tidak mempunyai warna, ya. Hanya bisa dirasakan saja. Udah, sekarang bertanya lagi. Ya. Mengapa tisu atau kain jika kena air menjadi basah? Iya, ayo, ada yang tahu? Tisu tadi, ini seperti tisu yang kering ini, yang masih kering, jika terkena air, kenapa bisa basah? Karena tisu ini mempunyai pori-pori, ya, mempunyai pori-pori yang terdapat di celah-celah kain ataupun tisu tersebut. Makanya air tersebut bisa meresap dan bisa mengakibatkan tisu tersebut bisa menjadi basah, ya. Itu tadi, ya. Ada lagi yang kurang paham? Sudah. Sekarang harapan aklan Ibu tanya. Ayo. Mengapa sifat air itu mencari tempat yang lebih rendah? Ya. Dan mengapa bisa menyerupai bentuk tempatnya atau wadahnya? Iya, bagus. Iya, karena sifat air itu memenuhi tempat atau ruangan yang sudah disediakan. Jadi kalau misalnya ditaruh di atas di dalam botol, dia akan berbentuk botol. Kalau misalnya ditaruh di wadah mangkok, dia akan berbentuk mangkok. Nah, begitu sebagainya ya. Begitu seterusnya ya. Apalagi kalau batu, benda padat, dia nggak bisa menyerupai bentuk tempatnya. Kalau misalnya kayu, kalau batu nggak bisa dipotong-potong. Sementara kalau kayu, ini bisa dipotong, bisa dimasukkan ke dalam tempat, tapi tidak bisa menyerupai bentuk tempatnya. Ya, nah, nanti kalau ada pertanyaan ataupun pertanyaan dari guru yang lain, kalian bisa dapat menjelaskannya ya, Nak. Udah? Udah, kalau sudah, ya, pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Ya, kesimpulannya adalah benda di dunia ini ada 3, yaitu benda cair, padat, dan gas. Itu tadi contohnya sudah kita Ibu jelaskan. Kalau padat misalnya batu, kayu, pensil, ya, dan sebagainya, meja dan kursi. Sementara kalau gas itu adalah angin, udara, dan gas itu. Sementara kalau misalnya benda cair,
padat, dan gas. Ya, cair tadi air, minyak sama ya, minyak sama gas itu udara, padat itu batu, kayu, dan sebagainya. Ya, itu tadi contohnya. Udah, kalau sudah, itu tadi kesimpulannya, kalian sudah tahu sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya udah tahu, sifat benda cair, benda padat, benda gas. Dan kalau sudah selesai, sudah paham tentang benda-benda yang ada 3. Sekarang alat tulisnya, buku-bukunya, dan alat peraganya semuanya disimpan. Masukkan ke dalam tas, buku-bukunya, alat tulisnya, pensilnya, semua ya, masukkan ke dalam tas. Sekarang kalau sudah selesai, kita akan baca doa untuk pulang ya. Untuk pulang. Tapi sebelum kita pulang, meja dan kursinya dibersihkan, dibereskan supaya tetap rapi. Ya, terus luruskan nak, luruskan. Ya, luruskan supaya bersih. Udah. Kalau sudah semuanya, ayo siapkan dulu ketua kelasnya. Dan kita baca doa. Ya, siap, gerak. Baca doa dulu ya. Siap, gerak. Udah? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dah, duduk. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.